Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hari ini aku bakal menjawab pertanyaan seputar promotor dan PMDSU tahun 2023. Di sini bakal kita kupas tuntas dan supaya tidak ada lagi kebingungan di antara kita. Sebelumnya aku bakal cari tempat duduk yang setidaknya enak gitu ya buat nanti aku ngobrol dan jawab pertanyaan dari teman-teman semua supaya lebih nyaman gitu. Halo teman-teman, jadi aku sudah menemukan tempat terbaik. Ya meskipun sedikit gerimis tapi nggak apa-apa, kita baca aja sebelum hujan akan turun semakin lebat. Pertanyaan pertama yaitu, Kak, apakah kampus swasta itu juga bisa ikut PMDSU? Jadi kalau untuk menjadi penyelenggaranya, sepertinya penyelenggaranya untuk kampus PMDSU itu sudah ditentukan oleh Dikti. Tapi untuk kalau misalnya teman-teman ini dari kampus swasta dan mau mendaftar PMDSU itu tentu bisa. Yang penting perhatikan IPK-nya, karena yang lebih prioritaskan itulah akreditasi dari kampus dan jurusan teman-teman, bukan swasta atau negerinya. Kalau kampus dan universitasnya akreditasi B, jadi teman-teman minimal IPK-nya 3,75 dan itu mutlak harus dipenuhi ya teman-teman ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah, apakah bisa daftar di 2 promotor? Kan promotor saat ini udah keluar ya teman-teman, dan ada 300 promotor yang tersebar di 20 sekian kampus. Kalau tidak salah itu saya kemarin baru saja diumumkan. Nah itu teman-teman hanya boleh daftar di 1 promotor dan 1 kampus ketika nanti pendaftaran PMDSU sudah dibuka. Jadi nggak bisa nyabang tuh ya teman-teman. Jadi kita kasihlah kesempatan itu kepada orang lain. Jadi teman-teman harus sudah memutuskan benar-benar promotor siapa yang mau dipilih dan jurusan promotor tersebut apa. Jadi nggak bisa ya teman-teman pilih 2 tuh, hanya 1 saja. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya juga, Kak, kalau misalnya milih promotor tuh gimana sih biar kita tuh diterima gitu sama promotornya? Cara memilih promotor yang tepat itu seperti apa? Jadi gini teman-teman, aduh geluduk guys. Untuk memilih promotor yang tepat itu yang pertama, teman-teman harus lihat dulu ada nggak sih promotor dari universitas teman-teman. Kalau misalnya ada nggak ya yang dari jurusanku? Kalau misalnya satu universitas tapi beda jurusan, lihat dulu topik penelitiannya masih selaras atau tidak ya. Kalau misalnya nggak selaras, cari di promotor yang lain yang topiknya serupa. Terus kalau misalnya tidak dari kampus yang sama, tidak dari jurusan yang sama, tapi topik penelitiannya serupa, nggak apa-apa, daftar aja, itu bisa. Tapi untuk saat ini memang topik penelitian itu belum keluar, karena saat ini para promotor itu baru akan submit proposalnya terkait penelitian yang akan dilakukan di program PMDS ini. Kemudian beberapa hal yang juga sering banget ditanyain, Kak, kalau misalnya nih kedekatan dengan promotor itu apakah sangat menentukan diterima tidaknya oleh promotor? Jadi teman-teman, kedekatan dengan promotor itu adalah salah satu pertimbangan. Tapi di lain hal itu ada berbagai macam pertimbangan lain yang juga dipertimbangkan oleh promotor dalam memilih mahasiswanya. Jadi tidak hanya kedekatan dengan promotor yang bisa menjamin kita lulus PMDSU, tapi juga ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan, misal terkait dengan kelinearan keilmuan, jurusan, universitas, terus kemudian yang penting tuh capability kalian, apakah bisa menghandle penelitian tersebut atau enggak, punya latar belakang penelitian yang sama atau tidak gitu. Jadi enggak hanya mutlak dari kedekatan kita dengan promotor. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa memilih promotor dari sekarang, Kak? Sehari setelah diumumin. Nah sekarang kan ada 300 promotor. Kalau lebih tepatnya sekarang tuh teman-teman harusnya memilah, melihat-lihat, kepo-kepo dulu, googling, searching terkait masing-masing promotor ini. Kalian disaring kayak di filter gitu, promotor yang setidaknya akan matching dengan teman-teman tuh lihat dulu, cari dulu apakah ada yang satu universitas, terus kemudian apakah ada yang satu jurusan. Itu dulu yang teman-teman lihat untuk saat ini, karena topiknya belum keluar. Nah karena sebenarnya bagian yang paling penting itu adalah topik penelitian tersebut. Tapi nggak apa-apa, sekarang kepo-kepo dulu atau lihat-lihat dulu, googling dulu latar belakang promotornya, baca-baca penelitian promotornya, jurnalnya, artikel ilmiahnya, semua bisa dibaca dengan bekal untuk kita tahu nanti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tulis. Pokoknya yang penting sekarang tuh kita memperkaya diri kita sendiri dengan mengenal promotor lebih baik. Guys, ternyata di sana tadi berisik banget dan aku baru nyadar kalau memang deket banget sama jalanan. Nah sekarang aku lagi nyari tempat yang sepi, yang available buat take video ya. Tungguin.
Mari kita lanjutkan pertanyaannya yang juga sering ditanyakan, yaitu terkait dengan bagaimana sih Kak caranya menghubungi promotor dan menggunakan apa. Terus apa yang harus ditulis pas kita pertama kali menghubungi promotor itu. Jadi teman-teman, yang pertama yang harus dipastikan itu kedekatan kalian sama promotor ini seperti apa. Apakah promotor ini dosen pembimbing akademik kalian, ataupun bapaknya ini adalah pembimbing skripsi. Otomatis kan teman-teman ini sudah sering komunikasi via WhatsApp. Itu boleh nge-WhatsApp tuh boleh-boleh aja kalau memang kalian udah kenal. Akan tetapi kalau misalnya teman-teman ini baru pertama kali menghubungi promotornya dan gak kenal sama sekali, sebaiknya menghubunginya lewat email. Dan untuk pertama ini, teman-teman saring aja dulu promotor yang sekiranya dari universitas yang sama dengan teman-teman ataupun yang jurusannya sama. Nah, gimana cara taunya promotor ini dari jurusan apa? Gimana caranya? Ya tentu teman-teman harus ketik aja namanya di Google, terus nanti cari bapak itu ada di jurusan apa. Teman-teman jangan dulu menyertakan proposal atau menyertakan TOEFL atau apapun itu. Jadi teman-teman tuh kenalan aja dulu, perkenalkan nama saya ini dari jurusan ini, universitas ini, tertarik terkait dengan beasiswa PMDSU. Dan juga apalagi berkaitan dengan nama bapak yang ada sebagai salah satu promotornya. Kebetulan saya dari jurusan ini gitu loh. Jadi teman-teman tuh nggak usah terlalu nggak usah terlalu berlebihan lah menjelaskannya. Ya kita sekedarnya gimana sih kenalan pertama kali. Kalau misalnya pun harus lampirkan aja CV kita gitu. Pertanyaan selanjutnya yang juga menjadi pertanyaan primadona adalah apakah PMDSU ini membutuhkan TOEFL Kak? Apakah juga butuh IELTS Kak ataupun TPA? Jadi gini teman-teman, yang harus diperhatikan adalah untuk kita daftar di website PMDSU, IELTS, TOEFL ataupun TPA itu tidak diminta sama sekali. Akan tetapi ketika kalian atau teman-teman ini daftar ke universitasnya, biasanya itu diminta TOEFL ataupun TPA-nya. Jadi hal itu juga tetap harus teman-teman persiapkan sebagaimana kita memenuhi persyaratan dari universitasnya. Karena persyaratan dari universitas itu juga harus dipenuhi. Nggak cuman kita memenuhi yang di PMDSU aja. Karena kita itu mendaftarnya secara paralel. Mendaftar di PMDSU-nya juga mendaftar di universitasnya. Untuk mendaftar di universitas kita mengikuti semua aturan yang ada di universitas tersebut untuk seleksi masuknya. Kita sama kok dengan mahasiswa yang lain, gak ada bedanya meskipun kita anak PMDSU. Jangan menganggap kita akan dibeda-bedakan, tidak. Pertanyaan selanjutnya ada juga yang nanya, kalau lulusan politeknik itu bisa masuk PMDSU atau enggak? Jadi sebenarnya kalian lulusan manapun yang penting bergelar sarjana, kalian tuh bisa daftar di PMDSU ya teman-teman. Tapi pastikan lagi universitas dan jurusan kalian itu akreditasinya apa, sehingga itu akan berpengaruh ke IPK yang berapa IPK yang harus kalian penuhi untuk mendaftar di PMDSU tersebut. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yang mungkin teman-teman belum tahu, bagaimana sih sebenarnya seleksi promotor itu bisa memilih kita sebagai mahasiswa bimbingannya. Jadi pertama-tama kalau kalian ini tahu, nanti kan waktu pendaftaran nih sudah dibuka, kita akan mendaftar di promotor yang ada. Dari 1 sampai 300 promotor itu kita daftar di salah satunya dan hanya boleh daftar satu saja. Nah, nanti Dikti akan memberikan nama-nama siapa saja yang mendaftar di promotor A. Terus kemudian ada 8 orang yang daftar. Akhirnya nanti misal saya sebagai promotor yang tipenya bakal menyeleksi gitulah ya. Yaudahlah, daripada bingung, seleksi aja. Saya butuhnya TOEFL, kemudian esai, CV, dan proposal singkat misal. Nanti saya sebagai promotor bakal menyeleksi atau menghubungi mahasiswa-mahasiswa ini bakal diseleksi secara serentak. Adapun juga yang mengadakan seleksi wawancara atau seleksinya itu diserentakkan, diorganize sama universitasnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi pastikan lagi kalian mendaftar di mana dan mekanismenya seperti apa. Cara taunya tentu kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Terus kemudian nanti setelah promotor itu mengadakan seleksi, saya akan memberikan list rankingan mahasiswa yang menurut saya dari paling diprioritaskan gitu, di prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya. Nah, dia biasanya yang akan dipilih sama Dikti adalah yang prioritas pertama. Ketika satu promotor satu mahasiswa. Nanti kalau list mahasiswa yang sudah diberikan promotor ini di store ke Dikti, nanti Dikti akan mengumumkan siapa saja mahasiswa yang lolos sebagai beasiswa PMDSU. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video
Q&A-nya untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa berhasil untuk mendapatkan beasiswa PMDSU di batch 7. Buat teman-teman, percayalah bahwa kalau misalnya rezeki itu nggak akan ketukar meskipun kita sudah berusaha segimana mungkin. Kalau memang rezeki kita bukan di PMDSU, kita nggak bakal keterima. Tapi kalau misalnya memang rezeki kita, kalaupun kita nggak mau pun, pasti ada aja yang nawarin nanti gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.